Pertanyaan dari Bunda Bushro. Assalamualaikum Ustazah. Benar adanya fase-fase menguatkan anak itu dari dini. Bagaimana kalau seandainya anak sudah mondok dan agar kedekatan anak dan ortu tetap kuat dengan waktu kebersamaan yang terbatas? Gimana Ustazah? Ya, tadi kan saya sampaikan, kalau yang itu ada fase-fasenya kan. Kalau fase itu 7 tahun pertama, memang kedekatan itu membutuhkan kontak yang sifatnya baik fisik dan sifatnya langsung, karena memang butuh pelayanan. Terjalin kedekatan itu ya ketika kita terlibat dalam melakukan pelayanan pada sang anak. Tapi kalau sudah 7 tahun kedua, itu memang berbeda. Kita kan nggak dulang anak lagi, nggak nyuapin anak, nggak mandikan anak, kan nggak gitu. Mereka sudah lepas dari hadonah, mereka sudah tidak membutuhkan pengasuhan dan pelayanan yang seperti itu. Tetapi pada proses itu yang mereka butuhkan itu justru kita menginstal unsur-unsur pembentuk kepribadian Islam mereka, kan gitu kan. Jadi siapa yang kemudian terlibat banyak dalam membangun profil kepribadian Islam anak, itu yang akan paling berpengaruh pada anak. Kalau itu diambil oleh gurunya, ya gurunya yang akan lebih dekat dan berpengaruh bagi dia. Kalau itu orang tuanya, ya dia akan otomatis punya kedekatan pada orang tuanya dan akan memposisikan orang tuanya itu panutan, begitu. Dan kedekatan di sini memang beda dengan yang di 7 tahun pertama tadi. Mungkin di situ memang dia senang dekat-dekat secara fisik, begitu, senang dipeluk, senang dijemput. Mungkin yang usia 7 tahun kedua ini malah agak-agak malu-malu. Dan itu bukan berarti tidak dekat, bukan berarti tidak dekat. Ketika kita itu bisa ngobrol apa saja dengan anak kita, meskipun pertemuannya itu tidak setiap hari, kita nggak perlu harus menata-nata kalimat kan, dan kita kan ada ketakutan atau kekhawatiran dia nanti begini begitu, jangan dia salah paham, salah mengerti. Nggak, ketika kita bisa bicara apa saja dengan anak kita, itu indikator kedekatan. Sebaliknya kalau kita itu nggak bisa melakukan itu, badan kita sama-sama bersebelahan, tetapi memulai perbincangan saja nggak bisa, mau ngajak ngobrol sesuatu kaku, keluh, itu berarti indikator ketidakdekatan, gitu loh. Jadi nggak masalah anak itu kalau di 7 tahun kedua ini kemudian ada orang tua yang melepaskan anaknya karena merasa tidak mampu mendidik lalu diserahkan kepada pesantren. Harus dipahami bahwa tetap penanggung jawab utama pendidikan anak tetap dia, orang tua. Maka yang nggak boleh ada pada fase ini adalah memposisikan guru lain yang dia hadirkan, sekolah atau pesantren yang dia hadirkan itu seperti laundry ya. Jadi dia kalau kita tuh melondrikan baju itu kan bawa baju kotor, gitu kan ya, kita bawa ke laundry, lalu kita sampaikan ini baju kotor, tolong dibersihkan sampai bersih, sampai harum rapi. Nanti saya ambil sudah bersih, harum, rapi, dan saya akan bayar berapapun biayanya. Ketika kemudian kita dapati, oh kok kurang harum, kok kurang rapi, kita komplain. Kenapa? Karena saya merasa membayar. Sekolah, pesantren itu nggak begitu. Nggak boleh ada orang tua punya mindset seperti menyerahkan anak itu ke laundryan. Anak saya ini belum pernah saya ajari mengenal Allah, mengenal Rasulnya, cinta pada Allah, mengenal sholat yang menjadi kewajibannya. Dia belum soleh, belum solihah, dia belum ngerti birrul walidain. Tapi saya sudah pilihkan sekolah yang katanya ini kan ini sekolah Islam terbaik, ini pesantren terbaik. Jadi nanti itu kalau lulus itu sudah harus solihah, taat sholatnya, ngomong dengan saya itu juga bagus, santun. Berapapun biayanya saya bayar. Nah, kalau kayak gitu itu namanya memposisikan sekolah tadi seperti laundry. Dan tidak boleh. Karena kita itu adalah penanggung jawab utama pendidikan anak. Kita yang mendesain, kita yang punya bayangan anak saya harus jadi seperti apa. Karena saya ada kelemahan di sini, berarti saya hadirkan guru ini, saya hadirkan sekolah ini. Itu pun karena kita yang memilih, bukan kita menyerahkan. Maka di situ harus ada sebuah komunikasi yang bagus. Sembari kita juga terus mengupgrade kualitas diri kita supaya bisa melaksanakan tanggung jawabnya. Kalau tidak bisa, maka tadi saya katakan melaksanakan tanggung jawab ini butuh ilmu. Memang harus. Tidak boleh anaknya terus yang disuruh belajar, saya sudah tua, tidak perlu belajar. Itu nanti akan menjadi penghalang kebaikan. Lakukan sajalah ikhtiar menuju ke arah taat gitu pokoknya. Mau ternyata itu hasilnya itu, misalkan belajar ngaji juga belum bisa baca, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ada di tracknya itu akan dikembalikan oleh Allah menjadi kebaikan untuk anak kita, juga untuk kita sendiri. Gitu. Tapi kalau kita malah menutup jalan untuk taat, kamu doa anak itu nggak usah belajar, nah, itu akan menjadi penghalang. Karena kita malah menghilangkan motivasi atau jalan menuju kepada kebaikan tadi. Ya, jadi kalau anaknya sudah kadung mondok, nasihatnya gini, mestinya kalau mau mondokkan, ya, pertama itu jangan usia dini memang. Kenapa? Karena usia dini itu masa privilege untuk orang tua. Maka di situ gunakan untuk membangun kedekatan betul memang. 7 tahun pertama. Kalau kemudian sudah itu 7 tahun pertama itu anak itu sudah dekat dengan kita, itu bisa jadi modal.
Tapi sebenarnya kalau kemudian Anda itu merasa mampu untuk sampai selesaikan hingga mukallaf gitu ya, sampai anak itu terbentuk kepribadian Islamnya, itu jauh lebih bagus. Hadirkan guru atau siapapun itu untuk kemudian membantu apa yang menjadi kelemahan kita. Tetapi seandainya pun kemudian kita mengambil posisi melepaskan anak kita itu mondok, tinggal karena lingkungannya mungkin lebih kondusif, mereka yang mendidik itu lebih bagus, wajib tidak boleh lepas tangan seperti menyerahkan kepada laundryan tadi. Nah, itu harus dilakukan dan selalu menjalin hubungan baik. Komunikasi, nasihat tetap jalan, ya harus disadari bagaimanapun juga kualitas interaksi itu dipengaruhi oleh kuantitas waktu yang kita punya gitu ya. Misalkan gini ya. Di antara masa berkualitas yang kalau bisa orang tua tidak melewatkannya itu adalah ketika anak itu mendapatkan kesulitan atau masalah butuh dibantu, kemudian dia itu menemukan orang tuanya untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Misalnya dia dibully gitu ya, dia di sekolah, di pesantren, dia dibully, dia sedih, dia merasa terpukul, dia butuh di backup gitu ya. Tapi ternyata ketika dia pulang sekolah, dia tidak pernah menemui ada orang tuanya. Pokoknya kalau ketemu sama orang tua itu kalau akhir pekan, nanti kan kita diajak jalan-jalan. Jadi dia akhirnya waktu dibully, waktu dia pernah mengalami pengeroyokan, waktu dia itu kemudian sempat mengalami situasi berat lah begitu, dia tidak pernah mendapatkan backup dari orang tuanya. Atau momen yang kedua, ketika dia itu berprestasi, dia ingin berbagi kebahagiaan, dia ingin berbagi kebanggaan, gitu, apresiasi gitu ya. Dia mau menyampaikan itu juga ternyata orang tuanya juga sibuk, tidak ada di situ, gitu ya. Tidak mendapatkan itu, seperti anak yatim piatu. Karena orang tuanya itu kalau hari-hari efektif tidak bisa ada pertemuan, pokoknya nanti di akhir pekan kita itu akan jalan-jalan, makan-makan, kamu beli hadiah apa yang kamu inginkan. Nah, dia mengira interaksi di akhir pekan tadi itu berkualitas, karena lama itu seharian itu kamu jalan-jalan, kamu makan-makan begini, tapi ternyata sebenarnya bagaimana kemudian dia bisa mendapatkan kualitas mendampingi anak pada saat dia butuh dikuatkan ketika dia menghadapi masalah, dia sudah melewatkan itu, kan tidak bisa disetting itu. Butuhnya tadi, nangisnya tadi itu di akhir pekan, kan tidak bisa. Maka kalau kemudian dia itu semakin sempit waktunya, alokasi waktunya, memang akan semakin berkurang kesempatan untuk memungkinkan mendapatkan kualitasnya gitu loh. Kan sering ada dalih, yang penting berkualitas. Gak harus sih banyak-banyak, tapi yang penting berkualitas. Ya harus dipahami itu tadi, di antara momen berkualitas itu adalah dua momen itu kalau pada waktu kita mendampingi anak di usia 7 tahun kedua. Kalau kemudian kita serahkan itu di pondok, kayak misalnya berasrama seperti itu, kemungkinan besar peluang itu juga hilang gitu. Tapi masih bisa kita backup kalau kemudian anak itu dia itu benar-benar kita kasih modal gitu ya. Kalau kamu ada masalah, kita sudah pastikan guru-gurunya itu pola interaksi dengan siswanya, dengan santrinya juga ternyata dekat dengan bagus. Ceritakan ke sini. Nanti kalau kamu merasa itu belum membantu, kamu minta izin, misalnya telepon ke ibu atau bagaimana. Yang seperti itu kita pastikan bisa saja terbackup begitu. Jadi semuanya ada konsekuensinya pilihan tadi. Tapi kalau mau merencanakan, jangan pada usia dini kalau mondok anak. Karena itu masa yang itu sudah keistimewaan diberikan oleh Allah pada kita. Alami anak itu ada dalam buayan ibunya yang sedang memberi ASI, itu kan alami. Dia tidak alami itu ketika dia serahkan ke orang lain, itu malah tidak alami. Kan sebenarnya anak itu pasti sebenarnya alaminya dekat pada ibunya. Suara yang dia sering dengar pasti bapak dan ibunya. Ketika ada orang beribadah, yang paling sering dia lihat pasti bapak dan ibunya. Bagaimana pola komunikasi yang ada di situ, penuh caci maki atau penuh kasih sayang, itu pun adalah pola komunikasi orang tuanya dan rumahnya. Awal-awal itu pasti itu secara alami mereka masih dekat dengan kita. Maka bersabarlah pada waktu masih punya anak 7 tahun pertama itu kesempatan luar biasa.